Buret adalah salah satu alat laboratorium yang terbuat dari kaca berbentuk silinder yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Buret juga berfungsi untuk mengukur dan menambahkan volume cairan secara tepat serta meneteskan sejumlah reagen cairan dalam eksperimen. Baik, sebelumnya kita akan mengenali bagian-bagian dari alat buret. Di bagian paling bawah terdapat ujung tempat mengalirnya cairan. Di atas ujung tersebut terdapat keran yang memungkinkan kita untuk mengatur aliran cairan dengan hati-hati. Di atas keran terdapat laras yang ditandai dengan skala. Perhatikan pada bagian paling atas tong terdapat tanda 0 mili dan pada bagian paling bawah tong terdapat tanda 50 mili. Sebelum kita menggunakan alat buret, sebaiknya alat tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Untuk membersihkannya, kita akan menuangkan beberapa mili air deionisasi ke dalam tabung. Pastikan keran tersebut dalam posisi tertutup. Lalu, putar buret ke posisi hampir horizontal. Air deionisasi kemudian harus mengalir perlahan ke bagian atas tong. Setelah menahan posisi ini, maka putar buret secara efisien melapisi bagian dalam tabung dengan air deionisasi. Setelah melakukan ini selama 5 atau 10 detik, biarkan agar air terkuras ke dalam wadah limbah ini. Dan kemudian ulangi langkah pembersihan ini dengan 2 volume kecil tambahan air deionisasi. Selanjutnya, menggunakan larutan untuk membilas buret dengan proses yang sama dengan langkah pembersihan. Ulangi proses pembilasan ini 2 kali tambahan dengan volume larutan yang kecil. Selanjutnya, tahap mengisi buret. Untuk mengisi buret, kita dapat memilih untuk menuangkan larutan dari wadah kecil ke bagian atas tabung, atau alternatifnya kita bisa menggunakan corong kecil yang dimasukkan ke bagian atas tong agar proses ini lebih mudah dan tentunya lebih sedikit kesalahan yang mungkin terjadi. Kedua pendekatan ini boleh saja dilakukan, tetapi jika kita memutuskan untuk menggunakan corong, harap ingat untuk melepaskannya sebelum melanjutkan. Setelah terisi penuh, kencangkan buret pada posisi tegak menggunakan klem buret. Selanjutnya, tahap kontrol laju aliran. Sekarang kita akan melihat lebih dekat pada pengoperasian stopcock. Perhatikan bahwa ketika keran tegak lurus terhadap lintasan laras, maka keran tertutup sepenuhnya. Bila keran sejajar dengan laras, maka berarti terbuka penuh. Dan ketika keran diposisikan di antara paralel dan tegak lurus, kita memiliki kendali yang baik atas laju aliran cairan. Posisi ini memiliki kendali tetes demi tetes yang lambat, dan jika kita memutar keran atas ini sedikit lebih dekat ke paralel, kita memiliki aliran cairan yang halus dan stabil. Sedikit lagi putaran ke arah posisi tegak lurus memungkinkan kita melanjutkan kontrol laju aliran tetes demi tetes. Sekarang kita akan membaca volume akhir buret. Meniskus sekarang berada di antara tanda 11 mili dan 11,1 mili, dan akhirnya diperkirakan pada angka 100. Saya mencatat volume akhir sebesar 11,4 mili. Ketika kita sudah selesai menggunakan buret, pertama-tama biarkan larutan terkuras sepenuhnya dari buret termasuk ujungnya, dan kemudian bersihkan seperti sebelumnya dengan 2 atau 3 volume kecil air deionisasi. Terakhir, gantung buret yang bersih dalam keadaan terbalik dengan menjepit buret agar buret dapat mengering secara paling efisien.